Kalau Demokrat ini kursinya juga cukup signifikan, 10 kursi sama seperti P3 di DPRD DKI. Bukan 10%, 10 kursi. Salah, maksud saya. Ya, biar kita rada enak, kita ucapkan selamat dulu kepada Bapak Presiden kita mendapat cucu baru. Ya. Cucu pertama ya. Pak Jokowi dan Ibu Negara, Ibu Iriana, selamat dapat cucu baru. Mungkin sekarang lagi di rumah sakit di Solo. Putra dari kita tahu pengantin tahun yang lalu. Iya. Ya. Jadi selamat kepada Bapak Presiden kita. Oke. Kaitan dengan ini, saya ingin katakan begini. Demokrat itu partai yang ketua umumnya Pak SBY. Orang yang sangat melangkah harus terukur. Ya. Dan kami kader-kadernya ada di lapangan. Saya kebetulan karena selama ini jujur saja kan banyak mau maju, tapi yang udah firm maju itu Pak Ahok. Yang lain belum kan? Nah, saya lapor ke Pak. Yang lain kayaknya udah deklarasi, ada nama lain, ada belum, ada Yusuf, ada Yaksa Daud. Belum ada yang mau maju karena semua begini terpaku dengan Maung Bandung. Ingat, saya dengar Ridwan, semua menunggu apa Ridwan atau tidak. Jadi sampai sekarang belum ada. Baru satu Ahok. Saya lapor kepada ketua umum saya, Pak SBY. Pak Ahok kawan saya sudah Pak Inca Sekjen udah berbicara, kita ada rencana mau ketemu makan malam. Kan begitu. Wah, itu bagus sekali. Buka komunikasi sama calon-calon gubernur. Kan calon baru Pak Ahok. Buka komunikasi dengan Nasdem juga nggak yang jelas-jelas sudah mendeklarasikan? Udah saya bilang Nasdem kan baru kemarin. Saya udah bilang, saya udah setahun sama Pak Ahok. Ahok itu sahabat saya, kebetulan ibunya anak Medan. Tapi komunikasinya kan ini kan sesama partai pasti enggak kan kalau Nasdem kan partai. Ini baru Ruhut Sitompul. Oh gitu. Secara pribadi aja nih. Secara pribadi. Ya, saya secara pribadi dan perlu saya sampaikan bahkan dari ketua umum saya Pak SBY saya laporkan juga saya akan membawa ketua OKK saya Pak Pramono Edi Wibowo. Jadi kita udah berapa kali ada rencana ketemu tapi baru saya. Tapi kita akan ketemu dengan arahnya Pak Ahok. Sinyalnya Demokrat gimana? Dari ketemu kan udah 1 tahun lalu sinyalnya harusnya lebih bisa terbaca dong nih. Kalau ini baru, saya yang udah 1 tahun. Ya, ada kacamata Anda sekarang Demokrat ini arahnya seperti apa? Soal Ahok ini. Iya, kita lihat kan kita juga ada kader. Kita hormati dulu kader kita, tapi saya katakan tadi Pak SBY itu terukur. Bapak itu mau kita kalau mau maju, ya kita lihat-lihat, jangan maju untuk kalah. Majulah untuk menang. Kalau memang kita nggak punya kader untuk itu, apa salahnya kita mendukung? Itu dong. Itu jadi kunci. Silakan Bang Tobas, saya mau menanggapi. Ya, ketika kita memutuskan mendukung Pak Ahok itu memang melalui satu kajian yang mendalam. Ya, selama ini keputusan-keputusan politik dari Partai Nasdem itu kita lakukan secara terukur. Ya, salah satu buktinya ya di Pilkada 2015 yang lalu. Pasangan yang didukung oleh Partai Nasdem menang di 132 daerah dan itu yang paling tertinggi di antara partai-partai lain. Nah, jadi kita ingin menyampaikan juga kepada partai politik lain bahwa ya kita sendiri sudah melakukan hitung-hitungan sendiri. Mungkin kita juga mintakan partai lain pun juga melakukan hal yang sama sehingga kalau misalnya sama-sama kita menilai bahwa Pak Ahok ini memang kuat, memang menjadi harapan dari rakyat untuk memimpin kembali DKI Jakarta, apa salahnya kita bersama-sama dalam gerbong pendukung Pak Ahok. Partai Nasdem sendiri tidak mau memonopoli partai sebagai yang mendukung Pak Ahok. Ya, semakin banyak partai tentu semakin baik. Jadi tidak serta-merta pula ketika saat ini hanya baru Partai Nasdem saja yang ada di pendukung Pak Ahok. Lantas kita langsung tidak boleh. Enggak, kita sangat membuka diri dan kita sangat mengajak. Tentu kita juga berharap Bang Ruhut juga bisa melanjutkan lagi komunikasinya dengan Ketua Umum. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa bersama ya memenangkan Pak Ahok untuk DKI Jakarta. Nah, itu sudah disambut. Bapak mau menanggapi silakan. Baik, kita lanjutkan. Bang Ruhut, saya mau ke Anda. Apa tanggapan Anda ketika Ahok memilih jalur untuk independen, maju di Pilgub DKI, seperti itu, dan kemudian muncullah istilah deparpolisasi ini salah satu, bahkan dinilai seakan-akan
meniadakan peran parpol dalam demokrasi. Anda juga melihat seperti itu atau sebenarnya ini hal yang biasa saja? Toh di undang-undang juga diatur. Jadi tegas saya katakan yang mengatakan deparpolisasi itu orang-orang yang nggak ngerti hukum, ya, tapi sok pinter. Ini yang bilang Tidak ada Anda juga loh. Ya, Teman-teman Anda juga. iya. Siapapun dia yang ada di DPR itu kalau ngomong begitu di partai politik itu tidak ada yang dilanggar Ahok. Kenapa? Siapa sih pembuat undang-undang? Pemerintah dan DPR. Independen, produk undang-undangnya dari siapa? Kok sekarang karena Ahok sekarang bersinar udah cari alasan mau goyang Ahok? Nggak bisa. Jadi Ahok itu setahun yang lalu, kenapa saya dukung? Dia mau dari independen. Ahok ini ada ceritanya dengan saya. Waktu dia DPR dari Golkar, saya kan Demokrat. Periode yang lalu, duduk kami bersebelahan, kami berdua sering cerita. Kan itu, Bang, saya mau maju dari independen, ini bagus. Nah, saya ikut bantu kita, ya kawan Ahok pada waktu itu. Nah, jadi nggak ada, tapi ini sekarang udah mulai. Dan saya lihat, saya mohon, 10 jari saya mohon kepada partai-partai politik. Nasdem perlu dicontoh. Termasuk partai Anda, Ya? Anda bawa dong Bukan, partai enggak, Anda Nasdem misalnya. dulu. Ya, Bareng sama Nasdem. Karena begini. Tadi udah ada ajakannya udah terbuka disampaikan oleh Bang Tobas. Ada satu partai yang merasa sok jago. Ahok cerita sama saya. So jago maksudnya seperti apa nih Bang? Begini ceritanya, saya nggak usah bilang. Gak usah sebut partai tapi jangan asal dulu. Ini A1. Ya, Kenapa? kami akan mendukung Anda. Nanti partai kami sudah cukup. Seolah-olah meniadakan yang nama relawan kawan Ahok. Ahok cerita sama saya melalui telepon, Pak Ahok, tolong dipikir Pak. Apapun kawan-kawan kita itu yang bekerja selama ini relawan sudah berkeringat. Jadi yang ngomong itu partai-partai yang sebenarnya insecure, merasa terancam dengan Jadi maksud saya begini sikap lah, Ahok ini. janganlah kasih argumentasi macam-macam. Itu undang-undang. Kita memang bisa calon independen. Oke. Kan itu. Jadi nggak ada yang dilanggar. Kalau partai-partai politik mau ikut bareng seperti Nasdem, ya silakan. Mau calonin sendiri juga silakan. Iya, silakan gitu. Tapi jangan cari argumentasi yang akhirnya kadang-kadang memperlihatkan oh dia nggak mengerti. Itu nggak baik. Dari Bang Tobas, Nasdem Ya sendiri? memang istilah deparpolisasi ini tidak tepat ya, seperti yang tadi dikatakan Bang Ruhut, yang memang undang-undangnya sendiri sudah menyediakan itu ketika ada orang yang mengambil langkah perseorangan, dan itu sah-sah saja. Tapi istilah deparpolisasi ini juga bisa kita kritisi sebagai gambaran sepertinya kok kita partai politik ini kok takut dengan bayangannya sendiri. Gitu ya. Jadi ada satu badan yang namanya partai politik, dia punya bayangan, tapi kita sendiri takut pada bayangan kita. Jangan sampai seperti itu. Ya, partai politik ini juga tidak boleh berhenti untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri, gitu ya. Ketika memang ternyata ada beberapa kekurangan yang dimiliki partai politik, maka kita harus belajar. Ya, termasuk juga fenomena yang terjadi di DKI Jakarta ini, tidak boleh kita kemudian merasa yang paling hebat, paling jumawa, sehingga tidak membuat ini sebagai bahan untuk pembelajaran kita. Ya, kalau kita sudah merasa berhenti belajar, tidak perlu belajar lagi, ya sudah, kita akan berhenti di situ-situ saja. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Partai Nasdem. Kita sadar kok ini semua masih berproses. Ini semua kita menuju ke demokrasi yang kita harapkan juga masih butuh jalan yang panjang, butuh trial and error gitu ya. Jadi ya sudah, kita ikuti saja. Ketika memang inilah yang menjadi keinginan dari masyarakat, kita coba fasilitasi, kita juga coba tangkap, dan kita coba menjadi bagian dari masyarakat itu. Jangan kemudian seolah-olah ada dua Atau itu hal tantangan yang dari komunikasi Nasdem ke partai-partai yang lain, bahwa banyak partai yang takut bayangannya sendiri. Itu yang ingin kita juga sampaikan kepada teman-teman partai politik lainnya. Ayolah, kita coba untuk memperbaiki keadaan politik ini, memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada partai politik dengan cara mengambil sikap yang lebih fleksibel. Atau mungkin tidak semua partai siap dengan tanpa syarat yang dimiliki oleh Nasdem. Nah, itu masing-masing partai politik tentu punya pendiriannya masing-masing. Tapi memang Partai Nasdem ini sejak awal sudah ingin mengetengahkan hal-hal yang baru, ya, seperti dukungan tanpa syarat, kemudian dukungan politik
tanpa mahar, ya. Dan sebagainya, ya. Jadi itu memang kita coba perkenalkan, yang mudah-mudahan itu menjadi kontribusi yang baik bagi demokrasi dan dunia politik. Oke, baik. Salah satu bahkan dinilai seakan-akan meniadakan peran parpol dalam demokrasi. Anda juga melihat seperti itu atau sebenarnya ini hal yang biasa saja? Atau di undang-undang juga diatur? Jadi tegas saya katakan, yang mengatakan deparpolisasi itu orang-orang yang nggak ngerti hukum, ya, tapi sok pinter. Ini yang bilang tidak ada teman-teman Anda juga loh. Ya, teman-teman Anda juga. Iya, siapapun dia yang ada di DPR itu kalau ngomong begitu di partai politik itu, tidak ada yang dilanggar Ahok. Kenapa? Siapa sih pembuat undang-undang? Pemerintah dan DPR. Independen, produk undang-undangnya dari siapa? Kok sekarang karena Ahok sekarang bersinar, udah cari alasan mau goyang Ahok? Nggak bisa. Jadi Ahok itu setahun yang lalu, kenapa saya dukung? Dia mau dari independen. Ahok ini ada ceritanya dengan saya. Waktu dia DPR dari Golkar, saya kan Demokrat. Periode yang lalu, duduk kami bersebelahan, kami berdua sering cerita. Kan itu, Bang, saya mau maju dari independen, ini bagus. Nah, saya ikut bantu kita, ya kawan Ahok pada waktu itu. Nah, jadi nggak ada, tapi ini sekarang udah mulai. Dan saya lihat, saya mohon, 10 jari saya mohon kepada partai-partai politik. Nasdem perlu dicontoh. Termasuk partai Anda, Ya? Anda bawa dong. Bukan, enggak, Nasdem dulu. Ya, bareng sama Nasdem. Karena begini. Tadi udah ada ajakannya, udah terbuka disampaikan oleh Bang Tobas. Ada satu partai yang merasa sok jago. Ahok cerita sama saya. Sok jago maksudnya seperti apa nih, Bang? Begini ceritanya, saya nggak usah bilang. Nggak usah sebut partai, tapi jangan A1 dulu. Ini A1. Ya. Pak Ahok kawan saya sudah Pak Inca Sekjen udah berbicara, kita ada rencana mau ketemu makan malam. Kan begitu. Wah, itu bagus sekali. Buka komunikasi sama calon-calon gubernur. Kan calon baru Pak Ahok. Buka komunikasi dengan Nasdem juga nggak yang jelas-jelas sudah mendeklarasikan? Udah saya bilang Nasdem kan baru kemarin. Saya udah bilang, saya udah setahun sama Pak Ahok. Ahok itu sahabat saya, kebetulan ibunya anak Medan. Tapi komunikasinya kan ini kan sesama partai pasti enggak kan kalau Nasdem kan partai, ini baru Ruhut Sitompul. Oh gitu, secara pribadi aja nih. Secara pribadi, ya, saya secara pribadi, dan perlu saya sampaikan, bahkan dari ketua umum saya Pak SB saya laporkan juga saya akan membawa ketua OKK saya Pak Pramono Edi Wibowo. Jadi kita udah berapa kali ada rencana ketemu tapi baru saya. Tapi kita akan ketemu dengan arahnya Pak Ahok. Sinyalnya Demokrat gimana? Dari ketemu kan udah 1 tahun lalu, sinyalnya harusnya lebih bisa terbaca dong nih. Kalau ini baru, saya yang udah 1 tahun. Ya, ada kacamata Anda sekarang Demokrat ini arahnya seperti apa? Ya, soal Ahok ini. Ya kita lihat, kan kita juga ada kader. Kita hormati dulu kader kita, tapi saya katakan tadi Pak SB itu terukur. Bapak itu mau kita kalau mau maju, ya kita lihat-lihat, jangan maju untuk kalah. Majulah untuk menang. Ya. Kalau memang kita nggak punya kader untuk itu, apa salahnya kita mendukung? Itu dong. Itu jadi kunci. Silakan Bang Tobas, Anda mau menanggapi? Ya, ketika kita kalau Demokrat ini kursinya juga cukup signifikan, 10 kursi sama seperti P3 di DPRD DKI. Bukan 10%, 10 kursi. Maksud saya. Ya, biar kita rada enak, kita ucapkan selamat dulu kepada Bapak Presiden kita. Mendapat cucu baru. Ya. Cucu pertama ya. Pak Jokowi dan Ibu Negara, Ibu Iriana, selamat dapat cucu baru. Mungkin sekarang lagi di rumah sakit di Solo. Putra dari kita tahu pengantin tahun yang lalu. Iya. Ya. Jadi selamat kepada Bapak Presiden kita. Oke. Kaitan dengan ini, saya ingin katakan begini. Demokrat itu partai yang ketua umumnya Pak SBY. Orang yang sangat melangkah, harus terukur, ya. Dan kami kader-kadernya ada di lapangan. Saya kebetulan karena selama ini jujur saja, kan banyak mau maju, tapi yang udah firm maju itu Pak Ahok. Yang lain belum kan? Nah, saya lapor ke Pak. Yang lain kayaknya udah deklarasi, ada nama lain, ada belum, ada Yusri, ada Yaksa Daud. Enggak, belum ada yang mau maju karena semua begini, terpaku dengan Maung Bandung. Ingat,
Saya dengar Ridwan, semua menunggu apa Ridwan atau tidak. Jadi sampai sekarang belum ada. Baru satu Ahok. Saya lapor kepada ketua umum saya, Pak SBY. Kenapa? Kami akan mendukung Anda. Nanti partai kami sudah cukup. Seolah-olah meniadakan yang nama relawan kawan Ahok. Ahok cerita sama saya melalui telepon, Pak Ahok, tolong dipikir Pak. Apapun kawan-kawan kita itu yang bekerja selama ini relawan sudah berkeringat. Jadi yang ngomong itu partai-partai yang sebenarnya insecure, merasa terancam dengan jadi maksud saya beginilah, ini. Janganlah kasih argumentasi macam-macam. Itu undang-undang. Kita memang bisa calon independen. Kan itu. Jadi nggak ada yang dilanggar. Kalau partai-partai politik mau ikut bareng seperti Nasdem, ya silakan. Mau calonnya sendiri juga silakan. Iya silakan gitu. Tapi jangan cari argumentasi yang akhirnya kadang-kadang memperlihatkan dia nggak mengerti. Itu nggak baik. Dari Bang Togas, Nasdem ya sendiri? memang istilah deparpolisasi ini tidak tepat ya. Seperti yang tadi dikatakan Bang Ruhut, yang memang undang-undangnya sendiri sudah menyediakan itu ketika ada orang yang mengambil langkah perseorangan, dan itu sah-sah saja. Tapi istilah deparpolisasi ini juga bisa kita kritisi sebagai gambaran sepertinya kok kita partai politik ini kok takut dengan bayangannya sendiri. Gitu ya. Jadi ada satu badan yang namanya partai politik, dia punya bayangan, tapi kita sendiri takut pada bayangan kita. Jangan sampai seperti itu. Ya, partai politik ini juga tidak boleh berhenti untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri, gitu ya. Ketika memang memutuskan mendukung Pak Ahok itu memang melalui satu kajian yang mendalam, ya. Selama ini keputusan-keputusan politik dari Partai Nasdem itu kita lakukan secara terukur. Ya, salah satu buktinya ya di Pilkada 2012 yang lalu, pasangan yang didukung oleh Partai Nasdem menang di 132 daerah. Dan itu yang paling tertinggi di antara partai-partai lain. Nah, jadi kita ingin menyampaikan juga kepada partai politik lain bahwa ya kita sendiri sudah melakukan hitung-hitungan sendiri. Mungkin kita juga mintakan partai lain pun juga melakukan hal yang sama, sehingga kalau misalnya sama-sama kita menilai bahwa Pak Ahok ini memang kuat, memang menjadi harapan dari rakyat untuk memimpin kembali DKI Jakarta, apa salahnya kita bersama-sama dalam gerbong pendukung Pak Ahok. Partai Nasdem sendiri tidak mau memonopoli partai sebagai yang mendukung Pak Ahok. Ya, semakin banyak partai tentu semakin baik. Jadi tidak serta-merta pula ketika saat ini hanya baru Partai Nasdem saja yang ada di pendukung Pak Ahok, lantas kita langsung gitu ya? Tidak boleh. Enggak, kita sangat membuka diri dan kita sangat mengajak. Tentu kita juga berharap Bang Ruhut juga bisa melanjutkan lagi komunikasinya dengan Ketua Umum. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa bersama ya memenangkan Pak Ahok untuk DKI Jakarta. Nah itu sudah disambut. Bapak mau menanggapi silakan. Baik, kita lanjutkan. Bang Ruhut, saya mau ke Anda. Apa tanggapan Anda ketika Ahok memilih jalur untuk independen, maju di Pilgub DKI, seperti itu, dan kemudian muncullah istilah deparpolisasi ini